dan dengan ini skor saya cabut. Silakan Jeng Mer. Terima kasih pimpinan. Pemirsa, Happy Trenggono pernah merasakan bangkrut dan memiliki hutang sebesar 62 miliar rupiah. Namun dalam waktu 4 tahun beliau berhasil bangkit dan memiliki beberapa perusahaan. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan tokoh yang inspiratif ini, termasuk inisiatifnya dalam membentuk Gerakan Beli Indonesia. Langsung saja berikan tepuk tangan untuk Happy Trenggono. Mas Happy, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Demokrasi pada malam hari ini. Mas Happy, dari bangkrut lalu akhirnya menjadi seseorang gitu ya. Pimpinan ada komentar mengenai... Nah ini dia Mas Happy, kayaknya selalu happy nih. Kelihatan ya? Iya, kelihatan sumringah auranya. Terus. Nah Mas Happy, Anda kan diceritakan pernah bangkrut dengan hutang yang sangat besar. Nah kemudian dalam waktu beberapa tahun kemudian bisa mempunyai beberapa perusahaan. Ini mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman dan kita semua di sini bagaimana sukses story-nya nih Mas? Jadi kalau mesti cerita nggak cukup ini 2 segmen. Oh, bisa 2 hari ya Pak? Ya, Mas, ya? Saya tambahin Pak. Iya, jadi banyak yang tanya, Pak gimana sih ketika Bapak bangkrut 62 miliar gitu. Itu uang semua tuh Mas? Campur daun. Uang semua. Ya, monopoli. Banyak banget. Saya nggak kepikiran 62 miliar itu sebanyak Singkat apa. cerita Mas, Gimana rasanya? Gelap gitu ya. Jadi gelap. Ya. Kalau gelap itu artinya ya gelap Mas. Gitu. Tunggu. Pak. Bapak ngomong kata gelap 3 kali sambil gelap. Kitanya ada di sini Pak, yang lain. Ya. Nah, cuma kan hidup harus jalan terus ya. Hidup harus jalan terus gitu. Kebetulan yang betul. Jadi ketika banyak ya, saya rasa persoalan itu menimpa siapapun gitu. Apakah kita membangun diri, membangun perusahaan, membangun bangsa, itu persoalan itu terjadi di mana-mana dan persoalan itu tidak akan pernah selesai ketika kita tidak mau jujur kepada diri sendiri dan ketika kita itu selalu melihat salah itu adanya di luar. Nah itu nggak selesai-selesai itu. Nah baru akan selesai ketika kita mau jujur dan kita menyadari bahwa kesalahan itu ada di diri kita sendiri. Jadi bagaimana seorang bisa bangkit dan sebagainya. Saya nggak yakin ada orang yang pernah sukses, ada orang sukses dan tidak pernah jatuh. Saya nggak yakin. Kalau ada berarti belum. Gitu. Ya artinya belum jatuh. Gitu. Nah itu juga terjadi di negeri kita hari ini. Kalau kita lihat kan bagaimana masyarakat hari ini menghadapi satu keadaan yang cukup membingungkan. Di satu sisi kita lihat bahwa pemerintah mengatakan kita ini bertumbuh 6,5%, ya, dan saya yakin benar juga gitu. Di sisi yang lain kita lihat bagaimana pengusaha-pengusaha kita, petani kita berguguran setiap hari, gitu. Petani Dieng di kampung saya itu yang dulu itu terkenal petani-petani kaya, hari ini nggak bisa jualan lagi karena kentang yang mereka produksi ternyata nggak bisa dijual. Ada kentang dari luar yang harganya lebih murah daripada ongkos produksi mereka. Kita juga lihat bagaimana petani bawang di Brebes itu hari ini nggak bisa jualan. Petani garam nggak bisa jualan. Petani ikan semua hampir ini berbahaya sekali. Nah, jadi selama kita hanya membohongi diri kita sendiri, kita bilang bahwa kita baik-baik aja gitu. Sama seperti kita kan pernah berbicara tentang kemacetan di Jakarta. Katanya kemacetan itu bukan sebuah persoalan, itu menandakan bahwa orang Jakarta banyak yang kaya-kaya sekarang. Loh kalau gitu semakin macet semakin baik dong. Ya enggak? Cina itu kaya hari ini nggak pakai macet. Amerika nggak pakai macet. Jadi intinya adalah jujur kepada diri kita sendiri dan merubah cara kita bermain. Kalau dengar dari penjelasan Bapak, banyak sekali petani yang sekarang nggak bisa jualan. Semakin sulit, kita juga dengar seperti kita ini negara dengan memiliki garis pantai yang cukup panjang. Tapi kok malah garam diimpor. Nah sementara petani lokal sendiri susah untuk berjualan garam, seperti itu juga kentang dan bawang ini. Nah apakah masih ada harapan buat mereka kalau begitu? Ada harapan, jelas. Jadi ketika kita bicara ini sebuah dampak dari pasar bebas yang diterapkan kita itu dengan penuh gagah berani begitulah kira-kira ya. Jadi seperti ibaratnya orang berperang itu, tentara kita itu sebetulnya belum siap, tetapi kita diajak untuk perang terbuka gitu. Ya, mau nggak mau. Nah
bagaimana ini hari ini kita harus sikapi gitu dengan cerdas gitu. Saya ingatkan berkali-kali kepada teman-teman di pemerintahan. Tapi ini harus lahir dari pimpinan tertinggi gitu. Karena banyak menteri-menteri udah dipindahin masih masukin barang dari luar negeri gitu kan. Jadi kalau perlu bikinlah itu pelabuhan khusus itu di Biak atau di Irian sana untuk barang-barang dari Cina. Jadi begitu nyampe di Jawa itu udah busuk semua gitulah kira-kira. Nah, kita bisa jualan itu. Ya ini kelihatannya bercanda, tetapi dilakukan itu di luar negeri ya. Di Jepang, di mana dilakukan. Pimpinan, Bu. Ya, silakan. Saya mau interupsi boleh, Bu? Iya, boleh. Saya kalau melihat Pak Happy Trenggono ingat diri saya sendiri, Pak. Hah? Karena saya sebagai pemuda yang matang. Dulu saya juga pernah merintis usaha, tapi gagal karena kurang modal. Ya, mungkin Bapak mau nambahin modal saya sekarang, Pak. Interupsi aja, nggak usah minjem modal. Iya, interupsi nggak boleh. Lagian saya baru tahu Mas Ngadem ini juga merintis jadi pengusaha. Emang usaha apa waktu itu? Waktu itu saya usaha sepatu, Pak. Saya bikin sepatu, cuman nggak laku-laku. Karena saya kurang modal, jadi saya yang buat tuh kanan semua, Pak. Yang kirinya belum selesai. Mas Ngadem, Ya, saya tahu ini kalau sepatu kanan semua, saya tahu kalau model iklannya itu siapa yang cocok. siapa iklannya, Pak? Suster ngesot. Nggak jalan dia ngesot. Ya, Mas Happy, kita jeda sejenak ya obrolannya, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Demokrasi akan segera kembali dan anggota Dewan yang terhormat. Dengan ini sidang saya skors.